Welcome guys, kembali lagi dengan kami di podcast Hima Multimedia. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang seputaran tentang Hima Multimedia. Ya, kebetulan sekali kita kedatangan ketuanya sendiri dari Hima Multimedia. Ya, ini siapa lagi kalau nggak Aji Surya. Aji. Halo kan kawan, saya Aji Pratama. Ya, bintang tamu spesial ya bang ya. Spesial sekali ya. Spesial. Syukur Ya. alhamdulillah ini si Haji bisa datang. Ya. Kami turut terima kasih ya. Sama bang. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, alangkah baiknya mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Mungkin dari saya host 1 sebagai Tengku Jan Faujan di semester 6. Dulunya saya juga mantan anggota Hima divisi konten. Oke. Tuh. Dan saya host 2 Novel Amar dari semester 2 dan sekarang saya menjadi anggotanya dari salah satu Bang Haji ya. Salah satu anggota dari Bang Haji. Di divisi Di divisi event dan konten. Halo, saya Haikal dan saya dari semester 2. Nah, saya juga anggota dari Bang Haji juga. Bang Haji yang ketua himanya. Saya anggotanya, saya berada di divisi Kominfo. Oke, kita masuk aja ke pertanyaannya ya. Kalau untuk di Hima itu sekarang anggota ada berapa banyak ya? Jadi Hima sekarang beranggotakan 23 orang bang. Kemarin rekrut lebih sih sebenarnya dari 23 yang berpartisipasi. Cuman pasti kita seleksi lagi nih, kita wawancara, kita tanya-tanya tentang dia gimana di Hima, serius atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk itu nggak bisa ya asal aku mau masuk aja gitu, harus ada nggak macam Harus kayak ada seleksinya. ya seleksi ya, harus Iya, seleksi ya. harus ada seleksi. Pasti. Ada nggak harus yang kayak gini apa namanya? Syarat-syaratnya Syaratnya sebenarnya nggak ada sih bang, cuman ya dia siap capek gitu. Karena capek. siap capek mau kerja. Karena kan kita kan di sini kan berorganisasi nih. Kayak kita tuh harus bermanfaat untuk sekitar kita gitu, untuk sekitar kampus atau untuk multimedia sendiri gitu. Jadi dari 23 tuh semua aktif lah ya. Aktif bang. Oke. Itu kan abang sekarang ini baru saja menjabat sebagai ketua himpunan multimedia gitu. Dulunya sebagai anggota Hima Multimedia juga ya bang ya. Dulu tahun 2021-22 itu saya sebagai anggota di divisi event konten juga. Itu di masa jabatannya Bang Anca. Sekarang udah jadi ketua Hima Multimedia yang menggantikan Bang Anca. Iya, Itu motivasi dari luar atau motivasi dari dalam diri tuh ini bisa sampai sini gitu. Sebenarnya lebih kayak ke pengen nyoba sih. Aku bisa nggak nih gitu di sini. Gitu. Pengen macu diri. Kalau aku di sini, aku bisa megang ini nggak? Aku di sini bisa tanggung jawab nggak? Aku di sini bisa ini. Lebih kayak ke gali kemampuan diri. Mencoba hal yang baru gitu ya. Mungkin abang sendiri sebagai ketua Hima Multimedia mencari anggota seperti teman kita ya, kalau tuh pantas gak gitu? Pasti kan dia kemarin tuh udah ikut seleksi kan, Iya. seleksi kan. Seleksi pastinya. Apa sih yang dilihat dari teman kita nih Haikal gitu? Kalau pasti abang sendiri yang nyeleksi atau anggota abang ada kawan-kawan abang juga? Ada BPH yang seleksi juga. Oh, BPH menyeleksi. Waktu Haikal ini abang yang nyeleksi enggak? Ya, kebetulan itu mewakil abang ini, Bang Hafiz namanya. Oh, wakil ketua dari abang ini yang nyeleksi Haikal. Ya. Oh. Berarti nggak salah lah pokoknya BPH Hima Multimedia itu ngambil anggota-anggotanya ya. Iya. Pasti dipertimbangkan juga kan. Iya. Kualitas pastinya ya. Dikasih pertanyaan-pertanyaan juga yang berkualitas, yang emang apakah ini cocok menjadi anggotanya kita gitu. Makanya ya anggotanya nggak asal-asal walaupun banyak yang direkrut gitu. Oke, dari anggota 23 itu kan. Nah, itu pasti kan ada dibagi-bagi divisi ya gitu. Nah, kalau boleh tahu divisinya apa aja ya di Hima itu ya, Hima Multimedia ya. Jadi gini bang, di Hima sendiri itu kita bentuk 3 divisi. 3 divisi ya. Iya, yang pertama itu divisi PSDM, yaitu dia berfungsi untuk apa ya, menampung aspirasi mahasiswa, menampung surat-suratan atau menampung keluh kesahnya mahasiswa sendiri dari sisi misalnya dari sisi kampus, dari sisi atau yang kurang dari Hima sendiri atau dari manapun itulah. Itu di PSDM tugasnya. Dia kayak lebih mengelola masalah, Bang. Mengelola masalah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah pribadi bisa nggak di situ kira-kira ya? Nggak masalah pribadi juga lah sebenarnya kan. Ya, maksudnya bisa nggak kira-kira? Kalau gitu bersangkutan dengan kampus mungkin bisa kita atasi atau kita kasih saran. Tapi kalau masalah kayak
cinta atau keluarga mungkin enggak kan Oh iya ya. selain divisi PSDM Bang, Hima juga membentuk divisi event konten. Nah, di event konten ini sebenarnya divisinya berat sih karena dia harus aktif nih dalam berkreasi, Desain lah Bang. mendesain, menciptakan hal-hal yang baru gitu kayak contohnya kayak flyer atau apa film segala macam. Animasi gitu ya. Pokoknya setiap event-event atau konten-konten yang harus dibuat dia tuh harus bikin dari diri Jadi sendiri. yang event dan konten ini kayak Instagram dia megang gitu ya. Nah, ya postingan-postingan Instagram itu yang desain yang buat ya anak event konten. Ya. Baru disalurkan ke Kominfo mungkin. Kominfo. Jadi ada divisinya Kominfo juga. Kan, Gitu. Kominfo ini kayak apa ya? Yang dia yang berbaur sama yang luar-luar dia, gitu. Dia nge-share lah gitu, Bang. Nge-share gitu. Karena ini udah ada poinnya nih. Nah, dia tinggal nge-share aja nih, tinggal publikasi. Lebih ke lebih ke publik itulah dia. Jadi Bang selama 1 tahun lah dulu berorganisasi sebelum jadi ketua Hima Multimedia. Menurut Abang penting gak sih berorganisasi di masa pendidikan seperti kita nih kayak kuliah gitu? Sebenarnya menurut aku sih penting ya, karena di organisasi ini kita nggak cuma belajar tentang rapat, tentang kumpul kumpul atau segala macam. Kita juga bukan diajari sih, lebih kayak kita belajar sendiri tuh gimana memanage sesuatu, memanage waktu, memanage semua yang kita jalani gitu. Tanggung jawab. Bertanggung jawabnya tuh lebih ke arah yang udah ditugaskan gitu. Misalnya nih dari divisi event konten tugasnya kan mendesain, membuat event segala macam, memikirkan segala macamnya, kreativitas sendiri. Itu kan kita lebih kayak disuruh manage waktu kita sendiri, memanage dari Hima sendiri gitu. Mungkin banyak juga lah yang pernah orang-orang luar lah yang berpikir gini, aduh capek lah aku kuliah tambah lagi organisasi gitu. Mungkin kayak mana sih pendapat Abang kalau orang kayak gitu? Mending aduh lah kuliah pulang gitu. Jadi gini ya, menurut aku sendiri kalau kuliah hanya sekedar kuliah pulang, bedanya apa sama sekolah kan gitu. Iya. Nah, di kampus sendiri itu tersedia nih macam-macam UKM, macam-macam himpunan. Ada bukan macam-macam sih, ada himpunan gitu. Itu bisa jadi wadah dia untuk kayak belajar bertanggung jawab sendiri, belajar gimana cara-cara hal-hal yang baru yang nggak pernah didapatkan di sekolah gitu. Jadi kita di kuliah di kampus ini lebih kayak belajar gimana nanti memanage suatu masalah, nggak cuma belajar terus pulang gitu. Jadi kita ikuti juga lah kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, jadi aku ada tahu lah misalnya kalau misalnya organisasi ini kan ada mahasiswanya yang malah aktif di organisasi bukan di kuliahnya. Kuliahnya jadi kayak malah sering macam itu. Kayak mana pendapat Aji sendiri ya? Menurut aku sih kurang setuju ya, karena kuliah ya tetap nomor 1 gitu. Organisasi itu jadi selingan atau jadi kayak bahan kesibukan sendiri gitu. Kayak ada waktu luang nih, organisasi lah gitu kan. Karena kan sayang waktu luangnya dibuang gitu-gitu sia-sia gitu. Iya, Lebih baik diisi ke organisasi. Jadi kalau bisa memang harus setara lah ya kan. Jadi Setara. kuliahnya juga, organisasinya juga, jangan istilahnya di satu posisi aja gitu ya gitu. Pastilah. Tapi kan Bang, aku pernah dengar tuh konspirasi tuh gini Bang. Kita nyari uang untuk kuliah. Kita kuliah untuk kerja. Kita kerja untuk dapat uang. Siapa itu coba ya? Muter deh jadi ya kan. Ujung-ujungnya awalnya uang, akhirnya uang. Gitu. Sebenarnya kuliah ini kita bukan untuk dapatkan uang sih. Kita kuliah lebih kayak belajar untuk dewasa, belajar untuk bertanggung jawab, lebih ke situ. Karena gimana ya? Kalau dibilang kita cari uang untuk kuliah, nah di kuliah ini kita dapat apa kan sekarang gitu. Tergantung diri kita sendiri nih. Kalau kita mikirnya kayak cuman dapat ijazah, bisa bahasa kasarnya titel lah, cuma nyari titel kan berarti nggak ada fungsinya. Bisa aja kita beli titel langsung ngapain kuliah kan gitu. Iya. Jadi kita di sini juga berusaha semaksimal mungkin sih untuk belajar tanggung jawab, belajar organisasi segala macam untuk kedepannya gitu. Jadi kita kedepannya setelah selesai tamat kuliah nggak cuma nganggur atau apa, ada yang kita persiapkan untuk setelah kuliah ini. Oh gitu ya. Selain dari dapat ilmu dari mata kuliah, bisa dapat ilmu juga dari bertanggung jawab itu semacamnya. Dari organisasi ini sendiri tadi. Oke, mungkin mau dekat dengan closing nih ya. Kira-kira ada nggak kisah pesan dan kesan gitu untuk mungkin mahasiswa masuk Polimedia atau mungkin untuk kampus itu sendiri atau apa lah pesan-pesan dari Aji mungkin boleh diutarakan gitu. Pertama, selamat untuk mahasiswa baru yang lolos atau udah terdaftar di Polimedia sendiri, ya khususnya di Medan ya. Karena kalian nggak salah pilih kampus sih. Kampus ini benar-benar kreatif, benar-benar cocok untuk kalian para kreator muda.
selamat. Dan untuk maba jangan takut di ospek atau di apa-apa nih, karena kita baik-baik nih kan semua kan. Kita baik-baik, kita enak nih, senior-senior juga enak orangnya. Jadi semangat terus kuliahnya, jangan nyerah, tetap semangat. Oke. Oh, dari apa? Haikal sendiri ada nggak kira-kira ya? Mungkin dari dosen-dosennya ya. Jadi untuk dosen-dosennya mungkin kalau kayak organisasi gini lebih support aja mahasiswa ini, karena kan di situ juga kita belajar bertanggung jawab dan juga kita mendapatkan pengalaman lebih di organisasi ini kan. Jadi kalau kayak dosen semakin mensupport mahasiswa untuk selalu ikut di UKM yang ada di kampus, mungkin mahasiswa bakalan semakin kreatif lebih lagi dari pelajaran yang ada di kampus itu tersebut. Gitu. Pesan yang mendalam ini kayaknya. Dalam ya. Iya. Ya mungkin sekian saja dari podcast kita hari ini ya. Mungkin terima kasih sudah menonton. See you. Dadah. Dadah. Thank you kawan.